kok kamu nggak bisa terima sih Yesus itu Tuhan? Cuma Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu. Kalau keluarga dari mama banyak kan pendeta, kalau dari pokoknya dari gitu. pengurus gereja juga banyak. Pernah jadi guru sekolah minggu, pernah waktu masuk kampus ya persekutuan mahasiswa Kristen ya. Sejarahnya memang seperti itu. Memang mereka bukan merayakan hari kelahiran Yesus sebenarnya gitu. Cuman dianggap bahwa itu hari kelahiran Yesus gitu. Ya udah saya ucapkan kalimat syahadat di motor. Saya nangis, saya berhenti masuk ke ke SPBU, saya sholat aja di sholat semampunya ya, karena itu kalau ke toko buku Kristen tuh dia ada tulisan perbandingan agama Islam, tuh dia tuh ambil tuh buku, masih SD dia bilang gini, Mama baca dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama seorang narasumber yang menarik untuk kita bahas kisahnya, dan dengan itu juga kita akan meminta motivasi atau apapun itu yang untuk bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Nah, sahabat Wakaf sekalian, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Iya, tadi lagi kurang sehat, Bu ya. Ya mohon maaf nih udah diundang sini. Nggak apa-apa. Ibu Monica biasanya dipanggilnya apa, Bu? Nama lengkap saya Francisca Monica Pangaribuan. Biasanya dipanggil Siska. Oh, panggil Siska aja ya. Monica juga boleh. Oh, Monica. Iya, Bu Monica, ini kita pengen tahu nih tentang kisahnya Bu Monica nih. Bu Monica kan sudah lumayan lama, tahun berapa Bu waktu itu masuk? Saya hijrah tahun Februari 2015 ya. 2015 ya. Alhamdulillah cukup lama. Jadi kita ingin tahu nih perjalanan kisah mualafnya Bu Monica. Ibu Monica dari Medan ya, asalnya dari? Iya. Oh, dari asli, Medan. Suku asli orang tua dari Medan, papa mama orang Medan. Orang Sumatera Utara ya, Batak, suku Batak ya. Oh, asal agamanya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Tadinya Protestan, kami Protestan. Masya Allah, dulu keluarga yang taat lah ya. Ya. Nilai-nilai seru ya. Pokoknya gitu. Lumayan taat karena ya memang sebagian besar kalau keluarga dari mama banyak kan pendeta, kalau dari pokoknya dari pengurus gereja juga banyak. Kalau dari papa Kristen aja, biasa aja. Ya. Boleh ceritain nggak Bu sedikit tentang Bu Monica dulunya seperti apa sih di Kristen tuh? Seperti apa ya, biasa aja juga sih sebenarnya. Cuma memang pernah jadi guru sekolah minggu, pernah dulu aktif di kegiatan waktu di sekolah minggu di gereja, kegiatan pemuda gereja, kemudian waktu masuk kampus ya persekutuan mahasiswa Kristen ya, ya aktif ya lumayan. Cuman memang waktu itu saya memang bertanya-tanya itu sudah sejak saya mengerti tentang kekristenan gitu. Jadi dalam hati itu, karena kalau memang sekolah negeri ya, SMP SMA negeri kan banyak yang muslim. Waktu itu kan memang dalam hati sih masih bertanya-tanya aja gitu loh, kok mereka nggak mau terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Terus nah begitu masuk di kampus, kebetulan di kampus saya juga lumayan gitu ya, kuat agamanya gitu. Jadi di semester pertama kita banyak yang belum pakai hijab waktu itu, tahun 93-an. Itu begitu semester pertama udah pakai jilbab panjang semua gitu, yang perempuan sekelas gitu. Sering ada kultum gitu kan. Nah kebetulan roommate itu teman sekamar masuk Islam juga, hijrah juga dia di bulan Desember di semester pertama, di hari semester pertama. Dan itu menjadi pukulan makin keras buat saya gitu. Sebetulnya ada apa sih dengan kalian gitu loh? Kenapa sih kalian gitu? Nah saya suka bertanya-tanya, dan banyak yang saya tanya biasanya sih pembicara-pembicara narsum-narsum yang diundang ke kampus gitu kan, karena aktif di persekutuan begitu. Ya jawabannya semua sama gitu, sama kurang lebih. Mereka ada selubung ya, kalau bahasa Bible itu ada selubung yang menutup
pikiran mereka gitu. Jadi mereka tidak bisa mengerti, karena saya bilang kan Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kayaknya menurut saya waktu itu dan tentunya buat saudara-saudara kita yang masih non muslim, pasti mereka memegang ayat itu menjadi satu pegangan ayat emas gitu loh buat mereka, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan gitu. Nah, buat saya itu mudah banget gitu. Ini kan bukan suatu yang sulit untuk dipahami gitu. Ada apa sih? Jadi hati kecil saya itu sebetulnya bertanya-tanya dan yakin bahwa pasti ada jawaban lain gitu. Pasti ada jawaban lain gitu. Cuma saya nggak ketemu jawabannya waktu itu, dan akhirnya pertanyaan itu saya simpen, ya udahlah gitu ya. Mungkin memang itu kali jawabannya, tapi walaupun hati kecil tetap punya pertanyaan itu, dan disimpan jauh-jauh, udah ditutup aja. Dan kehidupan terus berjalan, menikah, bekerja, menikah, punya anak, sampai akhirnya suatu saat saya bisa ketemu dengan seseorang yang Allah kirim sih menurut saya ya, Allah kirim buat saya untuk menjelaskan sama saya tentang semua itu gitu. Jadi kita ngobrol, dan waktu itu memang kebetulan dia seorang sarjana hukum yang memang mengerti gitu tentang hukum. Waktu itu kita memang bicaranya soal pekerjaan kantor ya, karena kan kalau pekerjaan kantor memang berkaitan dengan permasalahan hukum gitu. Jadi nah, dia mengajarkan bagaimana cara kita harus mengerti, kalau mau mengerti suatu dasar hukum itu nggak boleh baca setengah-setengah gitu. Jadi harus mengerti secara keseluruhan, dan juga harus mengerti sejarahnya gitu. Maksudnya waktu hukum itu dikeluarin, kondisi politik, suasana itu seperti apa sih, sehingga kok keluar aturan ini gitu loh, maksudnya gitu. Jadi karena itu, waktu itu saya diajarin sama dia untuk mengerti aturan, hukum-hukum, peraturan itu kayak seperti itu. Nah, kebetulan kita diskusinya juga ke masalah agama akhirnya gitu. Waktu itu saya dia ngobrol panjang ya, banyak kesana kemari, dan akhirnya dia pernah menyatakan suatu saat, dia bilang, kami umat Islam tuh percaya kalau Isa itu suatu saat nanti di akhir zaman akan menjadi juru selamat. Gitu. Saya bilang gini, tunggu bentar, kamu kan muslim ya dari lahir, saya bilang. Iya. Kamu percaya Isa atau Yesus itu jadi juru selamat di akhir zaman? Saya bilang, iya, kata dia. Saya bilang gini, kok kamu nggak bisa terima sih Yesus itu Tuhan? Cuma Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu. Nah, waktu itu sama dia memang dibilang, kamu tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Dia bilang, di Bible ayat sekian ya. Saya pokoknya ngomong Bible ya waktu itu. Dan memang dia adalah orang yang rupanya sudah mempelajari Bible itu sejak 13 tahun sebelumnya gitu. Wow. Jadi memang sudah lama gitu. Dia memang ya orang yang memang suka hukum gitu, yang mempelajari semuanya itu gitu. Jadi nah dari situ juga saya akhirnya belajar. Dia bilang gini, kamu kalau baca Bible tuh baca semuanya yang lengkap biar kamu ngerti gitu. Saya 2 tahun loh belajar untuk itu. 2 tahun untuk mempelajari itu kembali dan untuk make sure gitu bahwa memang pengertiannya sebenarnya seperti apa sih. Bahkan kita itu sampai rekonstruksi lah istilahnya ya. Rekonstruksi kejadian itu waktu itu seperti apa. Isa atau Yesus itu. Jadi kejadian-kejadian di Bible itu kita rekonstruksi ulang gitu. Maksudnya sebetulnya waktu itu kondisinya kayak apa. Waktu Yesus bicara bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tuh kondisinya lagi apa ya? Jadi sebetulnya makna pembicaraan itu tuh apa? Sehingga kita bisa paham arahnya sebetulnya kemana. Nah dari situ saya bisa memahami bahwa waktu ketika Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, Yesus sedang bilang bahwa kalau kamu mau sampai ibadahmu sampai kepada Allah ya kamu ikutin cara ibadah seperti aku, sebagaimana aku beribadah. Jangan bukan berarti dianya jalannya, bukan gitu. Nah itu jadi memang banyak pemahaman yang memang mau tidak mau bergeser dari, karena memang Bible itu dari terjemahan ke terjemahan, dan memang sejarah panjang penulisannya itu kan tadinya memang itu adalah Bible itu terdiri dari dua kumpulan ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu memang sumbernya tadinya adalah kitabnya orang Yahudi. Kemudian di Perjanjian Baru adalah kumpulan surat-surat gitu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini sebetulnya sejarah panjang ini kalau mau belajar lengkapnya mungkin teman-teman udah bisa lebih banyak gitu ya tahu dari media atau apa. Mau lengkapnya seperti apa, karena waktu kita nggak banyak dan nggak mungkin juga saya tuangkan. Saya belajar 2 tahun dan terus kita tuangkan di sini, tapi paling tidak gambarannya seperti itu gitu loh Mas. Jadi yang membuat saya yakin itu
ya itu sejarah panjang penulisan Bible-nya itu, sehingga pemahamannya seperti apa sebetulnya. Oh iya. Ya ini Bu, ini menarik Bu ya. Tadi Bu Monica udah menjelaskan bagaimana Bu Monica mengenal Islam, awal mengenal Islam, kemudian sepertinya di situ terjadi pergolakan batin karena bertemu, tidak sengaja malah bertemu dengan orang yang bisa menjelaskan, ternyata bisa menjelaskan dari sudut pandang hukum gitu, secara wah macam-macam lah. Bisa ceritakan nggak Bu, apa detik-detiknya nih Bu Monica, ini sepertinya bukan pilihanku gitu kan, Islam lah adalah yang benar gitu. Seperti apa Bu? Kalau dibilang detik-detiknya, ya nggak bisa detik-detik ya, panjang ya Mas. Jadi artinya sepanjang selama 2 tahun itu air mata berjatuhan terus ya, karena mengikis itu ya Bu ya? Iya, karena gini, karena ada perasaan bahwa jadi gue selama ini nyembah apaan ya? Gitu. Oh gitu. Ada seperti itu gitu ya. Jadi selama ini saya nyembah apa ya gitu. Ketika pemahaman itu mulai ada denial dalam hati tuh gini, tapi nggak gitu maknanya gitu misalnya gitu kan. Ini faktanya nih kayak gini nih, tapi pemahamannya kayaknya nggak gitu. Nah, tapi karena memang saya tidak bisa menjelaskan, karena memang bulat Mas akhirnya, karena memang pemahaman itu akhirnya memang bergeser, ada faktanya udah ada gitu. Jadi itu perjuangan itu ya itu 2 tahun ya, saya belajar terus meyakinkan diri bahwa oh emang iya ya, memang fakta-faktanya ini gitu, nggak bisa. Nah terakhir itu di bulan Desember 2014 ketika saya mengantar anak-anak untuk perayaan Natal. Nah di gereja yang kami biasa kebaktian itu ada di madingnya itu ada semacam ya mading, namanya mading ya. Dia cerita soal sejarah perayaan Natal. Nah di situ sih memang dibilang bahwa perayaan Natal itu tadinya perayaan paganisme gitu dan seterusnya. Walaupun di bawahnya ada disclaimer bahwa tapi kita tidak mengimani sebagai hari kelahiran Dewa Matahari, anak Dewa Matahari. Walaupun ada disclaimer itu, tapi saya jadinya oh ya berarti emang bener ya, emang bener ya, ini emang sejarahnya emang seperti itu. Memang mereka bukan merayakan hari kelahiran Yesus sebenarnya gitu, cuman dianggap bahwa itu hari kelahiran Yesus gitu. Nah dari situ saya berarti ya makin, terus saya lihat anak-anak, wajah anak-anak itu masih SD, saya pikir saya sih bisa aja kalau mau saya diem-diem aja gitu. Kalau mau saya duduk manis aja pura-pura gitu kan ya. Karena memang kegiatan ibadah di gereja itu tidak terlalu banyak gerakan kok Mas. Dudukan manis aja juga bisa. Duduk manis terus saya itu pura-pura bernyanyi atau tidak ikut bernyanyi, cuma tepuk tangan, cuma diem aja juga bisa. Main HP boleh nggak? Main HP juga boleh gitu kan. Tapi kan saya cuma berpikir bahwa suatu saat anak-anak akan bertambah besar dan mereka suatu saat akan bertanya, karena saya ibunya kan, pasti mereka akan bertanya. Bukan tidak mungkin mereka akan bertanya soal Islam. Lalu saya jawab, iya mama juga tahu udah gini-gini. Bukankah mereka akan marah suatu saat? Iya betul. Gitu kan? Dan saya pikir kalau saya tidak mengimani, bagaimana saya menjalaninya, sesuatu yang tidak saya imani gitu. Yang saya sendiri udah tahu gitu. Nah, jadi itu yang bikin saya makin kuat yakin, oh enggak, saya memang harus bilang. Dan waktu itu saya begini, terus terang memang untuk keluarga saya mohon maaf, bukan tidak tanpa mengurangi rasa hormat ya, tapi memang waktu itu saya berpikir begini, kalau keluarga saya jelaskan semua ini, karena penjelasan itu jelas sih menurut saya, tapi lengkap gitu ya, maksudnya dari sejarahnya, dari secara, jadi kita kayak kalau orang keren tuh ngomongnya helicopter view ya, jadi ngeliatnya agak jauh dikit deh, agak mundur dikit, supaya lu bisa lihat secara keseluruhan gitu betul. Maksudnya. Nah kalau bisa melihat seperti itu, pasti mereka juga mau masuk Islam, pasti mereka juga mau menerima, itu dalam pikiran saya. Tapi memang ya sampai hari ini mereka mendengar penjelasan pun ternyata nggak mau gitu. Jadi ya sudah, kita kan nggak bisa paksa ya. Setiap orang punya haknya sendiri ya, monggo gitu. Cuma waktu saya mengambil keputusan itu, saya yakin nanti kalau dikasih penjelasan juga pasti mereka mau gitu. Itu detik-detiknya. Jadi saya udah, kalau memang mereka makanya saya waktu itu hijrah aja. Saya pikir saya udah pengen, rasanya saya bahkan waktu itu teman saya itu saya bilang gini, aku boleh nggak doa, aku boleh nggak sholat gitu. Terus itu dia bilang gini, kamu udah baca Bible kamu dulu yang benar, udah benar belum baca Bible-nya, jangan sampai salah gitu. Jadi bukan, justru nggak ada pemaksaan, nggak ada pemaksaan, nggak ada apa gitu. Jadi malah yakin nggak gitu? Kamu belajar dulu yang benar gitu. Bible kamu tuh udah kamu baca belum gitu, yang benar Bible. Terus itu ya udah, gara-gara itu saya nggak bilang sama dia kalau saya hijrah. Oh gitu. Saya hijrah sendirian di motor. Ya Allah. Karena udah deg-degan, udah bener-bener sedih ya rasanya. Ya itu yang tadi saya bilang, sebenarnya gue nyembah apaan sih gitu, aku doa ke siapa gitu, aku minta
minta ini ke siapa gitu. Nah ketika akhirnya saya ya udah saya ucapkan kalimat syahadat di motor, saya nangis, saya berhenti masuk ke itu apa namanya ke SPBU, saya sholat aja di sholat semampunya ya, karena belum paham juga, cuma lihat YouTube aja gerakannya seperti apa tuh saya ngikutin. Dan ya begitu aja, jadi cuma baca begitu aja. Itu ada 2 bulan 3 bulan kemudian dia baru tahu, teman saya baru tahu. Pas teman saya baru tahu dia bilang, kamu masih percaya Yesus Tuhan? Ya enggak lah, aku gitu kan. Terus udah gitu, kalau gitu kamu harusnya udah ngucapin kalimat syahadat dong. Udah dari kapan tahu? Lu kemana aja gitu. Dia bilang, nggak bisa, kamu harus ada saksi. Oh emang harus pakai saksi? Itu kan urusan aku sama Allah. Aku bilang gitu. Jadi saya pikir itu ada urusan pribadi kita dengan Allah. Ya udah saya janji sama Allah aja. Tapi rupanya harus ada saksi. Ya itu baru kita bertemu dengan Mu'alaf Center Indonesia, ketemu dengan Coach Stephen Indraibo almarhum. Nah saya syahadat dibimbing sama beliau gitu untuk pertama kali. Dan ya udah baru dari situ saya menjadi mu'alaf, menjalaninya gitu. Ya. Saya teringat itu Bu yang waktu Bu Monica cerita tentang masalah sama anak ya. Karena saya pernah dengar cerita di Malaysia. Jadi ada apa nih 2 sahabat nih laki-laki gitu, yang satu Islam, yang satu Kristen. Mereka tumbuh bersama, cuman dengan masing-masing apa namanya kepribadian masing-masing, agama masing-masing gitu. Cuman si Islam nggak pernah mendakwahkan si Kristen, si Kristen nggak pernah. Mereka ya saling toleransi lah. Ketika besar pisah kan, satu kuliah di mana, yang satu kuliah di London itu, yang Kristen. Ketika ada acara reunian, dia pulang, itu teman yang Muslimnya dipukul. Tiba-tiba datang ketemu, dipukul. Jatuh, pas saya, kamu kenapa? Kok mukul saya tiba-tiba gitu kan, bukannya apa meluk kita apa bertemu gitu. Enggak, saya kecewa sama kamu karena kamu tidak pernah mengenalkan Islam sama saya. Saya masuk Islam di London. Baru pada saat itu nyesal dan segala macam. Nah ini apa teringat saya kisah itu sama cerita Bu Monica. Nah, Ibu waktu itu Ibu syahadat di bawah bimbingan Coach Stephen. Nah, setelah itu bagaimana tuh Bu respon keluarga? Waktu itu memang masih diem dulu ya beberapa bulan karena saya jalanin dulu gitu kan sendiri. Nah sampai akhirnya memang lucu sih memang itu kejadian kebukanya itu gini. Saya suatu saat tiba-tiba saya lagi sholat di SPBU tuh, saya ingat saya pulang dari kantor kemudian mampir di SPBU di sekitar Cawang gitu. Dalam hati tuh kayak ada yang ngomong gitu, Ki, kalau tiba-tiba ada yang lihat kamu keluar dari musola terus nanya kamu kok sholat, kamu jawabannya apa? Saya gini, ya berarti itu di saatnya Allah suruh saya terbuka. Saya bilang gitu, ngomong sendiri. Besokannya di kantor, lucunya teman kantor sebelah tuh ngeliatin saya lagi nonton Zakir Naik, ya khotbahnya Zakir Naik, saya nonton aja gitu. Terus dia nanya gini, loh Kak Siska kok nonton itu, katanya gitu. Emang kenapa nggak boleh? Terus kita tuh cuma pandang-pandangan aja gitu, cuma lihat-lihat aja. Terus dia bilang gini, iya beneran. Iya, cuma gitu itu. Jadi saya nggak nyatain bahwa saya masuk Islam, tapi cuma dia ngomong, lu udah masuk Islam gitu loh. Maksudnya pertanyaannya dari tatapan mata dia itu cuma bilang, lu udah masuk Islam gitu kan. Ya gue cuma bilang, iya udah gitu. Nah udah baru itu mulai terbuka di situ mulai terbuka. Saya akhirnya sholatnya mulai di kantor, mulai ini. Nah terus waktu saya pernah kalau keluarga sendiri sih memang ketahuannya salah WA ya. Saya WA nanya, saya waktu itu nanya mantan suami, saya bilang, saya WA dia mantan suami sama WA teman gitu, saya nanya, aku boleh nggak sholat di itu? Tapi karena bersamaan salah kirim, masuklah ke WA dia, terus itu dia kaget, loh kamu udah sholat gitu. Ya udah, aku pikir ya udah saatnya aku harus buka gitu. Jadi ya kaget, semua keluarga kaget, marah. Ya biasalah itu, ya, suatu yang reaksi yang ya tahu sendiri orang Batak ya kan, ekspresif ya, marah segala macam ya. Ya kami jalani itu semuanya. Nah berusaha menjelaskan, berantem, nangis. Kemudian sampai hari ini sih masih dipaksa untuk pokoknya kamu balik dulu baru kita diskusi gitu. Jadi nggak mau diskusi sebelum akunya balik dulu. Sempat pernah terpikir untuk, saya juga diskusi sama teman-teman dari MCI, saya tanya gimana ya kalau apa aku pura-pura aja dulu ya gitu, pura-pura masuk balik lagi supaya bisa diskusi.
dengan harapan pengennya tuh pesan gue sampai gitu loh. Cuman pengen itu aja, yang penting nyampe. Perkara lu nggak mau terima Islam nggak apa-apa, tapi gue cuma pengen lu denger dong gitu. Nah ini masalahnya nggak mau denger kan sama sekali. Terus tapi teman-teman saya bilang gini, iya kalau lu sehat masih panjang umur, kalau lu pas lagi pura-pura gitu lu meninggal gimana? Lu nggak masuk surga loh. Ya juga ya. Ya aku takut ya. Habis itu ya udah. Kalau gitu ya udah deh, nggak jadi deh gitu. Ya udahlah apa adanya, diusahain sampein. Kalau memang tidak bisa menerima, ya sudah. Nah kemudian ya aktif lah di MCI ya. Teman-temannya banyak di sana, saling nguatin, saling dukung gitu. Nah kemudian anak-anak satu persatu masuk Islam. Mereka satu persatu masuk Islam gitu. Alhamdulillah, karena mereka bertanya kan, Mama kenapa masuk Islam? Ya saya kasih tahu alasannya apa. Nah waktu itu dengan bahasa yang mudah, bahasa mereka, saya tunjukin Bible-nya tuh begini, tulisnya begini, tapi begini, keadaannya tapi begini gitu ya. Jadi ada yang kurang cocok, ada yang tidak pas, ada yang tidak sama. Kemudian ya mereka kan pasti membandingkan ya. Ya mohon maaf ya. Mereka tuh membandingkan, biar gimana juga mereka bandingin penjelasan saya dengan penjelasan dari sisi. Jadi ada proses belajar, perbandingan agama segala macam. Anak saya malah yang perempuan itu kalau kita waktu itu masih baru-barulah ketahuan kalau saya masuk Islam. Itu kalau ke toko buku Kristen tuh dia ada tulisan perbandingan agama Islam. Tuh dia tuh ambil tuh buku, masih SD dia bilang gini, Mama baca dulu ini, baca dulu. Jadi itu usaha dia supaya Mama tuh bener nggak masuk Islamnya gitu. Jadi dia suruh aku baca buku-buku. Iya Mama baca. Jadi kita ambil, kita baca gitu. Nah itu kita belajar begitu. Jadi ada alasan-alasan yang bisa, kan Islam itu alhamdulillah ya, Masya Allah ilmiah ya. Dan memang bisa dijelaskan, very clear. Karena apa? Memang dari penciptanya ya, sesuai dengan fitrah kita. Jadi apapun kegiatan ibadah kita sebetulnya bisa dijelaskan dengan secara ilmiah. Dan itu memang untuk kebaikan kita. Karena apa yang bikin sumbernya kan dari yang menciptakan kita ya. Iya betul. Nah ini Bu, saya mau tanya nih Bu, seperti yang saya tanya kepada narasumber lain tentang konsep bahwa di Kristen kan dijanjikan surga, diampuni dosanya dan sebagainya. Kok mau masuk Islam yang surganya itu masih 50-50 gitu, masuk Islam karena masuk surga karena perbuatannya dan sebagainya. Ada nggak Bu pendapat tersendiri alasan kenapa? Sebetulnya dalam Islam itu masuk surga tidak 50-50 loh Mas. Ya tentu ada rahmat Allah ya. Itu bener, enggak itu bener-bener. Jadi ini yang satu hal yang pertama ini saya beresin dulu ya. Pertama pemahaman itu bahwa Islam itu 50-50, enggak ada 50-50. Gitu. Kalaupun kita harus mampir dulu ke neraka, itu tuh kayak lu mau masuk ke surga atau ke rumah Tuan besar dan kamu kotor kakinya, kamu kotor bajunya, cuci dulu, bersihin dulu di depan, nanti udah bersih baru masuk. Masya Allah, masuk akal sekali. Itu sebetulnya. Nah ini yang mungkin pemahaman ini atau penjelasan ini yang belum nggak clear ya, mungkin cara bahasanya jadi nggak dipahami seperti itu. Tapi sebetulnya itu gitu loh maknanya. Sebetulnya jadi percayalah Mas, kita itu pas masuk surga, walaupun memang betul tergantung ibadah kita gimana kan, disitulah letak keadilan Allah. Ya, artinya apa yang kita buat di bumi, apa yang sudah kita lakukan itu ada timbangannya dan Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Timbangan itu tidak akan merugikan kita. Apa yang baik dicatat berkali-kali lipat. Apa yang tidak baik kalau cuma baru niat nggak dicatat. Kamu baru dicatat kebaik yang kalau kamu memang udah melakukan yang jahat itu. Tapi kalau yang baru niat doang nggak dicatat. Itulah kebaikan Allah, timbangan Allah tuh. Jadi kita juga memang nggak bisa tahu juga ngitung mau ini tuh ada ngitung pahala sekian. Sebetulnya udahlah capek dengan itu. Percaya aja Allah pasti Maha Baik. Dan di semua kebaikan yang Allah berikan, yang Allah suruh lakukan aja. Nggak usah ngitung-ngitung itu, karena apa? Hitungan Allah sebetulnya lu kagak akan bisa ngitung juga. Iya. Gitu loh. Lu nggak, ya memang betul mungkin dibahasakan akan mendapat ganjaran 70 kali lipat. Itu bahasanya kalau buat saya ya, nggak tahu ya. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi kalau buat saya mau berapa kali lipat kayak mau apapun yang pasti Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Jadi bedanya di dalam Kristen, kalau pemahaman di dalam Kristen itu kan memang asal percaya saja. Asal percaya loh Mas. Jadi bukan asal kamu melakukan kebaikan. Asal percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan kamu Yesus sudah mati di kayu salib dan
kamu Menebus. ditebus dosanya, kamu sudah ditebus dosanya. Nah, di situ kan tidak kelihatan ya keadilan Allah di mana. Karena apa? Ya kalau misalnya kamu masih berbuat jahat atau apa, ketika kamu bilang kamu percaya kamu adalah Kristen, ya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan kamu mati, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosanya, maka dia sudah dosanya diampuni. Nah, jadi di sini justru kalau mau, ya kalau gue sih nggak mau ya, nggak tahu kalau yang lain. Istilahnya tuh kayak ya saya yang sudah pernah saya bilang bahwa kamu tuh kayak lagi nanda tangan surat perjanjian bahwa kamu tinggal duduk manis, kamu dapat 1 miliar. Tapi kamu gak perlu tahu dari mana dapatnya, udah kamu percaya aja ya. Percaya, udah percaya. Terus tanda tangan. Nah kalau gue enggak, gue mesti nanya siapa yang bilang. Ini siapa yang nulis, siapa yang janjiin. Nah terus kenapa bisa, kok bisa dapat dia 1 miliar? Dapat dari mana gitu loh. Gitu kan kita tanya ya, ini aturannya dapat dari mana? Dasarnya dari apa gitu. Sehingga akhirnya kita tahu kita ditipu apa enggak. Nah, iya. Kita lagi dibohongin atau enggak. Kan itu poinnya kan itu. Gitu loh Mas. Jadi ya kembali lagi yang saya bilang tadi, sebenarnya gue nyembah apaan ya gitu loh. Itu kan masalahnya itu. Sehingga ya saya nggak mau lah gitu mempertaruhkan hidup saya yang lebih lama, yang lebih panjang lagi. Kita ini hidup di dunia paling ya sampai 70 tahun, 80 tahun, alhamdulillah kalau Allah kasih sampai 90 ya. Tapi selesai kan, sudah kan. Bahkan kita duduk-duduk nih begini, kita nggak tahu. Kita sana 1 jam, 2 jam ke depan, apa kita masih bernyawa? Nggak tahu. Ya kan, cuma Allah yang maha tahu. Nah, habis itu lu kemana? Pertanyaannya kan gitu kan. Habis itu kamu kemana gitu. Makanya perlu diketahui banget apa yang menjadi pegangan kita, sauh kita tuh apa gitu. Makanya saya cari tahu banget gitu. Menurut saya, buat saya, dasar hukum itu penting banget. Karena semuanya dari situ ngambilnya nanti. Ada apapun masalah kita akan balikan ke situ. Setelah Muslim, apakah tidak ada masalah? Banyak, Mas. Banyak. Iya kan? Banyak. Tapi, apakah lalu kemudian dengan masalah itu saya berpaling? Alhamdulillah sampai hari ini saya masih istiqomah dan saya mohon doanya saya tetap istiqomah. Karena apa? Dasarnya itu yang tadi itu. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, mau kayak gimana juga ya silahkan, terserah. Loh, karena dasarnya ini yang saya pakai sekarang. Ya kan, dasar hukumnya ini ada, sudah. Nanti Allah akan menentukannya dengan itu kan, dengan keyakinan itu kan. Lalu ngejalanin apa ya begitu. Nah nih Bu, sekarang kita bicara ini Bu, sebelum dan sesudah nih. Apa yang Bu Monica rasakan nih sebelum dan sesudah dengan ya apa saja lah, mungkin dari hati atau apa gitu. Yang paling ini sih ya, yang paling saya rasain banget ya. Sebelumnya itu kalau saya pingin sesuatu, saya tuh sampai sakit. Oh gitu, sakit. Ambis ya kata orang. Anak muda sekarang itu ambis. Tapi maksudnya kalau udah pengen sesuatu ya harus dapat gitu. Dan itu maksa. Dan kalau nggak dapat sakit, sampai sakit tuh saya pikirin. Ya Allah. Gimana caranya? Pokoknya begitulah maksa. Nah, ketika saya hijrah, saya belajar ada yang namanya kodo dan kodar. Kodo dan kodar itu artinya ada hal-hal yang memang bisa kita usahakan, ada yang memang sudah itu memang ketentuan Allah sudah. Itu sudah ketentuan Allah dan lu harus terima itu. Gitu. Dan saya sehat setelah itu. Jadi setelah saya hijrah, alhamdulillah saya sehat banget, bahagia. Jadi saya tenang gitu bahwa ada hal yang memang nggak bisa gue paksain, nggak bisa gue pengenin ini itu nggak bisa. Kalau memang nggak dapet, berarti itu bukan punyamu, memang bukan punya kamu, memang itu punya Allah. Gitu. Jadi memang kamu cuma dititipin anak, dititipin apa. Jadi saya merasa tenang Mas. Kalau misalnya pun ya kemungkinan terburuk kan kita suka mikir ya, kemungkinan terburuk gue adalah anak gue meninggal, anak kita meninggal, atau harus berpulang, atau suami harus berpulang, atau pasangan kita nggak ada, atau apa sama orang tua. Sekarang tuh saya sudah gini aja, ya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah berarti memang dari Allah, kembali kepada Allah. Dan apa yang memang saya sudah usahakan, tapi saya harus ikhtiar ya, harus ikhtiar mendapatkan, mencari Allah kasih rezeki saya di sebelah mana. Ya saya harus paksa ikhtiar. Kalau itu ikhtiarnya harus usaha setengah mati. Tapi setelah itu, ketika Allah bilang enggak, ya enggak. Saya sudah berapa kali merasakan bahwa apa yang saya pegang erat, Allah bilang buka, lepasin. Ya udah, nggak bisa bilang. Benar-benar jadi seorang Muslim berserah diri. Benar-benar berserah diri. Ya itu memang, ya Muslim ya itu. Itu kan memang itu berserah diri ya, kita benar-benar berserah aja udah. Dan ternyata jauh lebih enak. Ya lebih tenang, jauh lebih nyaman, jauh lebih. Karena apa ya, pasti ada nanti, Allah pasti sediain, Allah pasti cukupin. Allah pasti banyak sekali Mas. Kalau saya mau ceritain banyak banget nanti.
Nah nih Bu, ini setelah Islam nih Bu, sekarang Bu Monica ngapain nih Bu? Saya tetap kerja seperti biasa. Kemudian salah satu yang saya kerjain tuh saya jadi konsultan haji umroh. Oh gitu. Di mana tuh Bu? Di Al-Hijaz Indowisata. Oh, Al-Hijaz Indowisata. Kebetulan karena memang itu di dalam perjalanan hijrah saya tuh ketemunya sama Al-Hijaz. Tuh alhamdulillah Allah mempertemukan. Itulah salah satu bagian dari kita nggak pernah tahu ya. Pertolongan Allah tuh dari arah mana aja gitu, kita nggak tahu. Saya tuh tiba-tiba sih sampai di Al-Hijaz gitu. Saya waktu itu lagi kesulitan secara ekonomi, jadi saya berusaha untuk jualan susu waktu itu. Kemudian saya tawar-tawarin ke travel-travel gitu kan, saking karena sulit banget kondisinya waktu itu. Namanya perjalanan hijrah lah. Kemudian sampailah di Al-Hijaz Indowisata, alhamdulillah ketemu sama Bunda Nike, koordinator saya waktu itu, sampai sekarang. Nah, beliau bilang daripada Bunda jualan ini, susu ini lebih baik Bunda jualan paketnya sekalian, dan sekalian Bunda belajar, kan Bunda mualaf gitu kan. Wah, dengan senang hati ya, karena memang di Bible juga itu kitab Zabur itu Mazmur ya kalau di Bible. Nah, kalau di kita namanya Zabur. Itu diceritain tentang Baitullah, bagaimana bentuknya, kondisinya, dan persis seperti itu. Bahwa di pintu-pintunya itu ada salam, ada apa, bahwa di sana itu ada burung-burung yang melintas yang tidak akan menjatuhkan kotoran di situ di Ka'bah. Kemudian bahwa itu terdiri dari batu-batu, semuanya kan batu-batu ya. Dan satu hal yang saya nikmati waktu saya umroh itu, kalau saya umroh itu saya lihat betapa hebatnya Allah menjadikan tempat ini, Mekah Madinah itu kan bebatuan ya Mas. Iya betul. Alamnya itu geografisnya itu kan bebatuan ya. Nah, jadi kalau mau dilihat sebenarnya kehidupan di sana tuh nggak mungkin ada kehidupan Mas sebetulnya. Tapi itu benar-benar Allah balikan pandangan orang-orang yang melihat bahwa itu nggak mungkin ada kehidupan. Nih sekarang tempat di mana sih di dunia ini yang setiap tahun, setiap hari ratusan ribu jiwa masuk ke situ, udah keluar masuk di situ. Itu cuma Jeddah Mas, cuma Jeddah yang 200.000 per hari ya. Orang tuh keluar masuk di situ 200.000 jiwa. Hampir rata-rata tuh tiap hari. Terus alhamdulillahnya Al-Hijaz itu memang sudah punya gedung sendiri. Kemudian dia juga sudah beli tiketnya. Jadi saya merasa aman ya, merasa nyaman menawarkan paket-paketnya. Dan untuk haji mereka tidak mau, dan secara umum sih manajemennya tidak mau pegang uang gitu. Maksudnya uang jamaah nggak mau dipegang. Jadi baru kita lunasin tuh kalau mau berangkat, kalau mau pergi, kalau mau memang sudah waktunya gitu loh Mas. Jadi nggak ada sistem simpen uang jemaah tuh nggak ada gitu kalau di Al-Hijaz gitu. Itu yang saya lihat amanahnya dari Al-Hijaz Indowisata tuh itu. Jadi makanya saya senang untuk tetap ada di situ dan bekerja sama bersama mereka gitu. Kapan mau berangkat nih? Sebenarnya tahun lalu saya udah berangkat lagi juga, udah beberapa kali berangkat. Sebetulnya tahun ini juga udah ditawarkan beberapa kali, tapi memang karena kondisi anak-anak masih kemarin pemilu dan sebagainya, mereka bilang khawatir dan sebagainya. Tunggu dulu ya Mah, gitu ya. Udah, tunggu dulu lah. Untuk berangkat lagi ya, tapi untuk tetap jadi konsultan ya tetap saya jalanin. Itu alhamdulillah. Boleh nih mungkin sahabat Wakaf TV yang mau berangkat bareng sama Al-Hijaz nih, udah makasih banget nih udah bantu Bu Monica nih berangkat segala macam. Dalam waktu dekat ini Al-Hijaz mau berangkatin bulan apa nih? Kalau Al-Hijaz sih alhamdulillah tuh keberangkatan tuh hampir tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Bisa sehari 2 atau 3 kali keberangkatan. Banyak sekali paketnya, makanya banyak banget pilihannya. Dan di sana itu sistem timnya itu solid banget ya, keren banget ya gitu. Jadi kita benar-benar jamaah itu nyampe dari bandara di sini sampai di sana udah langsung diberesin semua koper sampai ke depan kamar, koper kita temuin di kamar gitu kan. Timnya itu benar-benar solid. Jadi kalau misalnya mau minta, walaupun kita pakai kamar yang sekamar berempat, pisah suami istri gitu, bisa mereka usahain untuk sedeketan gitu. Pokoknya pelayanan dan pelayanan mutawifnya baik banget, keren banget juga. Bisa di sana udah pakai bahasa Indonesia, kita pakai earphone. Sekarang juga peraturannya juga ketat Bu ya? Ketat di sana, cukup lumayan ketat. Jadi memang karena mungkin kalau masalah provider sekarang udah nggak terlalu ini, tapi dari dulu Al-Hijaz juga provider visa, jadi cepat gitu kita bisa. Betul. Makanya itu ada banyak paket yang bisa dalam waktu seminggu 2 minggu langsung berangkat aja bisa juga gitu. Melayani itu juga gitu. Ya, Masya Allah. So, alhamdulillah ya. Mungkin
yang terakhir nih Bu, Ya. harapannya Bu, Ibu Monica harapannya mau apa nih ke depannya seperti apa? Harapan dalam kaitannya dengan iman ya tentunya berharap supaya bisa tetap istiqomah ya. Ya, Dengan anak-anak juga bisa tetap makin lancar baca Qur'annya, mereka makin mengerti juga. Dan sebenarnya kalau untuk saudara-saudaraku yang mualaf, ya memang harus belajar terus-menerus. Kita harus terus belajar supaya apa? Supaya mengerti kenapa Allah menjadikan ini aturan ini seperti ini, kenapa gitu. Karena dan memang banyak sekali fitnah terhadap Islam. Artinya gini, kalau kita nggak tahu, kita asal ikut-ikut aja, bahaya buat kita. Karena fitnah terhadap Islam itu banyak sekali. Banyak orang yang nggak suka. Jadi banyak yang memencongkan pengajaran, ya kan. Nah, itu kita harus belajar benar-benar, harus tahu. Coba pelajari sejarahnya, pelajari hadis-hadisnya. Itu harus benar-benar gitu. Jadi supaya jangan tersesat. Karena sekarang itu udah banyak banget yang menyesatkan lah ya. Nah terus untuk yang memang sudah muslim dari lahir ya alhamdulillah, berbahagialah dan jangan mau rugi gitu, karena Allah kan sudah kasih kemudahan gitu. Kami ini nggak mudah, kami ini harus terpisah dari keluarga, harus berdiri sendiri. Tapi untuk saudara-saudaraku yang sudah memang sekeluarga, saya terus terang loh, saya tuh ngiri banget kalau nganter jamaah gitu ya, barengan sama jamaah, mereka sekeluarga kan rata-rata. Iya betul. Saya sendirian. Masya Allah. Saya pengen banget gitu ya bawa anak-anak, bawa ya pokoknya ya sekeluarga bergandengan tangan di depan Ka'bah tuh, waduh rasanya tuh kayak apa gitu loh Mas, sebetulnya. Kayak gitu. ngerasa lagi mau berangkat ke surga gitu. Iya, tapi memang benar. Vibe-nya gitu itu ya. Jadi apa ya, kebahagiaan keluarga itu rata-rata orang tua itu ketika anaknya bisa menggendong ibunya ya kan, kadang-kadang atau memapah ayahnya atau ibunya yang memang sudah tua, sudah sulit gitu kan. Nah itu kan dipapah gitu. Kita gimana sih ya, bahwa ya benar kata Mas, kayak bawa ke surga nanti, kalau di surga nanti kayak gimana kan, ada kalau anak kita menjadi penghafal Quran, dia memberikan kita mahkota. Kan sama kan, kita menggandeng keluarga kita semua juga gitu ya, seperti itu gitu. Nah ya itu adalah kebahagiaan yang amat sangat tinggi sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau harapan saya seperti itu, dan saya juga berharap kita jangan terlena gitu dengan media yang sekarang begitu banyak betul. Melenakan gitu, karena gampang banget sekarang, enak. Lu tinggal duduk tiduran ya udah dipakai untuk yang belajar aja deh. Sekarang juga alhamdulillahnya media-media seperti ini kan mudah ya. Jadinya kita juga banyak mudah mengerti pelajaran-pelajaran kalau memang mau dengar loh, mau dengar. Cuma masalahnya itu aja, kembali lagi, jangan sampai Allah yang tutup hati pendengaran kita, mata pendengaran kita gitu. Kalau nggak mau, Allah tutup. Udah kalau ditutup, nggak ada yang bisa buka. Rugi banget. Jadi mendingan waktunya manfaatin dengan benar-benar. Iya, Masya Allah ya Bu. Masya Allah Bu. Terima kasih sudah diundang ke Wakaf. Iya, sama-sama Bu. Seperti juga dengan dakwah melalui ini juga, laporan dari LDK MUI itu 2019 sampai 2022 itu jumlah orang masuk Islam 10 jutaan. Agama-agama lain di 400, di bawah 400, ada yang di bawah 5% gitu. Nah ini menunjukkan memang dakwah sosial media, ceritanya Bu Monica dan lain-lain ini menginspirasi mereka gitu. Jadi menjadi pelajaran lah, setidaknya bisa membandingkan atau saya posisi seperti itu, bagaimana saya keluar dari masalah itu dan sebagainya lah. Sekarang kalau udah banyak pertanyaan tuh kita udah bisa ini, sorry sebentar. Gimana? Sekarang kalau banyak pertanyaan, sekarang media banyak bisa menjawab, lu bisa searching sendiri. Kalau zaman saya dulu enggak, makanya saya akhirnya udahlah kalau emang gitu kan, akhirnya jadinya ada seperti itu. Tapi memang itu hidayah yang Allah beri gitu. Kita mau sebagaimanapun kita menyampaikan, hidayah milik Allah, tetap kembali ke sana. Jadi ketika kita berdakwah seperti ini, jangan kecil hati Mas, kalaupun misalnya yang dengar atau yang komen sedikit atau udah nggak usah kecil hati. Belum tentu kok, tentu. Karena Allah yang menggerakkan hati, Allah yang beri hidayah. Iya, Masya Allah. Ini makasih nih Bu, udah dikasih semangat. Semangat. Kasih kekuatan. Ini harus semangat. Iya. Baik, sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bu Monica. Semoga bisa menjadi ibroh atau pelajaran hikmah yang bisa dipetik dari bincang-bincang kali ini. Demikianlah perbincangan kita. Jangan lupa like, subscribe, share, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat wakaf sekalian bisa
update, langsung mendapatkan info-info tersebut. Demikian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.